Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 4 Agustus 2026, hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, untuk hari ini, ya ini sekali lagi marketnya kalau dibilang lumayan bikin heboh sih kemarin ya. Market itu yang dimana melakukan change of character 15 menit ya kan. Sekalinya dia ngebuat change of character 15 menit, retrace naik sedikit dan kemudian drop ke bawah sampai kena area support H4 di harga 4020. Kena 4020 dan kemudian marketnya langsung balik lagi naik ke atas ya. Di sini saya kira marketnya bisa ketahan di sini ya kan, di kisaran harga 4064 ya kan, 4064, 4065 kisaran sinilah, atau enggak dia maksimum sampai ke area supply di atas. Ternyata enggak, dia diam di tempat di sini ya, dari sesi London diam di tempat gitu kan, diam juga di tengah sampai akhirnya di sesi New York dia beneran drop ke bawah jauh sekali. Dan di sini yang seperti yang saya bilang di grup Discord kemarin ya, ini adalah entry saya kemarin ya. Saya kemarin bilang ada di 32, sudah hit di 32 ya kan. Kenapa saya bilang 32 sudah hit dan potensi dia rebound ya, atau enggak potensi dia retrace naik? Karena dari segi 15 menit di sini sebenarnya ada satu area ada satu area oh di sini ya, ada satu area order block atau enggak area demandnya kisaran sinilah ya kan, kisaran sini. Ternyata ketika dia turun terus, tidak ada yang namanya konfirmasi untuk ambil entry. Bahkan satu candle engulfing pun tidak ada di sini ya kan. Jadi dia turun sampai 4031 naik, tidak ada engulfing. Di sini justru ada bearish engulfing ya kan. Akhirnya dia turun ke bawah sampai akhirnya di sini di jam 21.38, yang dimana saya juga bilang ini adalah candle pemakan stop loss atau enggak candle pemakan liquidity. Ya, jadi satu candle ke bawah panjang di sini itu adalah ciri-ciri dari yang namanya candle pemakan stop loss atau enggak candle pemakan liquidity atau enggak apalah sebutannya lah di sekitaran sini ya. Kemudian ada satu candle engulfing jadi di M1, saya langsung hajar buy di sini. Dengan take profit sampai mana? Take profit cukup sampai 4035 dan ini saya diemin dan berhasil ya udah kena take profit di sini. Kena take profit di jam 10 malam ya, itu sudah selesai sih. Jadi scalpingan tipis aja, tapi siapa sangka ya kan, dari ngebuy di sini market itu tadi pagi sempat naik jauh ya kan, sempat naik jauh sejauh 427 pip. Wow, itu jauh sekali sih itu kan, 427 pip sebelum akhirnya dia balik lagi turun ke bawah. Oke. Nah, sekarang bagaimana nih? Apakah kita prefer ambil sell atau ambil buy? Jujur, untuk sekarang saya masih lebih prefer untuk cari ambil posisi sell ke bawah ya. Dan di mana kita ambil sell lagi? Well, kita lihat dulu untuk analisa fundamentalnya ya. Untuk dari segi fundamental masalah geopolitik ya, masalah Iran dan Amerika. Sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Donald Trump dari pihak Amerika sendiri bahwa mengklaim akan ada yang namanya pembukaan Selat Hormuz hari ini. Tapi kemudian langsung dibantah lagi sama orang Iran bahwa tidak ada yang namanya negosiasi, tidak ada yang namanya persetujuan, tidak ada yang namanya suatu pembicaraan tentang Selat Hormuz yang bakal dibuka pada hari ini. Jadi ini masih simpang siur, ini masih timpang tindih, yang dimana satu bilang A, satu bilang B, jadi tidak ada kesepakatan yang beneran tercapai antara Amerika dan Iran. Awalnya itu adalah berita yang bagus, makanya di sini di jam 2 pagi marketnya nge-spike naik ya, dari harga 4030 sampai di 4057. Walaupun tadi pagi sempat dia naik dikit mengambil liquidity di sesi Amerika di harga 4064, tapi in the end dia balik lagi turun ke bawah. Jadi dari segi geopolitik ini sebenarnya kondisi yang tidak menguntungkan, yang dimana satu sisi bilang
Selat Hormuz bakal dibuka, tapi dari satu sisi Iran bahwa bilang tidak ada yang namanya pembukaan Selat Hormuz. Oke, jadi dari segi geopolitik seperti itu. Kemudian untuk kalender ekonomi hari ini kita akan mendapatkan data lowongan pekerjaan JOLTS. Jadi lowongan pekerjaan JOLTS yang dibuka untuk hari ini, datanya menunjukkan adalah penurunan sedikit dari yang sebelumnya 7,5 juta turun menjadi 7,4 juta. Jadi di sini kalau sekiranya memang nanti malam menunjukkan yang namanya pelemahan dari angka lowongan pekerjaan yang dibuka, berarti itu akan bisa menyebabkan sedikit penurunan untuk dari segi indeks dolar. Walaupun penurunan indeks dolar sedikit, tetap ya indeks dolar itu saat ini adalah masih kategorinya adalah trend bullish. Seperti yang sudah saya sampaikan di market outlook kemarin, apapun penurunan untuk di indeks dolar itu akan masih dianggap sebagai bullish trendnya. Ya. Jadi untuk yang ingin dapat market outlook mingguan bisa langsung gabung di LTM untuk bisa masuk ke grup Discord-nya. Dan nanti malam kalau sekiranya saya bisa live trading untuk di sesi malamnya, sesi Amerika, nanti saya akan live di Discord. Oke? Ya, itu aja untuk di kalender ekonomi hari ini. Sisanya tidak ada. Oke, kita kembali lagi untuk di analisa teknikal. Bagaimana untuk analisa teknikal pada hari ini ya? Kalau dilihat sih ya, ini berarti kemungkinan marketnya cenderung lebih ke pure bearish sepertinya. Oke, sekarang kita breakdown semuanya dari segi daily dulu. Oke, kita back to daily. Daily bagaimana? Daily ya sudah, ini menunjukkan yang namanya doji. Ya, doji tidak jelas. Dan ingat, pada minggu ini kita akan mendapatkan data NFP. Data NFP atau enggak non-farm payroll itu adalah salah satu data yang sangat penting, dan biasanya menjelang data tersebut penyakit dari XAUUSD adalah bergerak sideways dengan range yang cukup lebar. Jadi kalau semisalnya penyakitnya ini kambuh, berarti ya sudah, ini kemungkinannya akan ada yang namanya range besar. Range besarnya kemungkinan parah adalah dari harga 4.000 sampai 4.100. Itu range yang sangat luar biasa parah, selebar 1.000 pip sendiri. Kalau semisalnya memang penyakitnya kambuh ya kan, tapi semoga aja enggak, yang dimana memberikan direction ataupun arah yang jelas gitu kan, supaya kita semua mendapatkan arah yang clear. Apakah dia lebih prefer ke bawah atau dia tiba-tiba nge-spike naik untuk break dari trend bearishnya. Oke. Dari segi daily tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Untuk analisanya masih sama kayak kemarin, yang dimana ini adalah inducementnya. Di sini adalah untuk berpotensi menjadi break of structure. Untuk indikator mengatakan stokastik dan RSI masih sama di area 50, tidak menunjukkan gejala apapun. Oke. Sekarang kita ke H4. Oke, H4 ada cerita yang menarik sebenarnya. Ini adalah roadmap-nya. Jadi roadmap-nya ini masih sama, daily adalah bearish, tinggal menunggu break of structure di bawah ini aja, dan H4 di sini sudah terkonfirmasi back to bearish lagi, ya. Yang dimana ini adalah bearish dalam artian adalah market itu sudah membuat yang namanya break of structure. Oke, jadi H4 sekali lagi perjalanannya adalah dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat lower low, dia ngebuat lower high, dan dia ngebuat lower low. Jadi H4 secara minornya pun ini sudah bearish. Yang dimana di sini sekali lagi dia ngebuat low, lower high, dan lower low. Jadi sudah ada yang namanya break of structure di harga 4021. Ya, di sini adalah break of structure-nya dari harga 4021, walaupun di sini break of structure-nya itu hanya ekor doang. Ya, tidak ada body candle close, sehingga ketika ini ekor doang, marketnya nge-spike naik sampai tadi pagi sampai di 4068, dan sekarang ini kembali lagi back to bearish. Ya, untuk skenario H4 ini masih sama. Kalau mau cari amannya adalah kita menunggu H4 jebol di bawah 4020. Maka itu akan menginisiasi yang namanya adalah kelanjutan tren yang secara masif ke bawah, dan potensi untuk melakukan yang namanya break of structure di bawah 3995 selaku daily low itu akan terjadi.
Ya, tapi selama ini masih juga bertahan di atas 4020 itu juga bisa menjadi range ya. Karena penyakit XAUUSD tadi kan saya udah bilang range-nya itu 1000 pip dari 4000 sampai 4100, tapi tidak menutup kemungkinan juga range-nya bisa kecil juga, yaitu dari 4020 sampai 4070. Range-nya hanya selebar 500 pip, itu juga bisa. Ya, jadi terserah ini marketnya mau memilih yang mana, apakah range-nya yang besar atau range-nya yang kecil, atau mungkin justru langsung breakout, ya kan. Oke. Dan sekarang kalau dilihat untuk di XAUUSD H4 ya, ini masih sama range-nya, dan kalau dilihat area 4040, area 4043 dan area 4038 ini menurut saya area yang kurang bagus untuk sekarang dipakai sih jujur ya. Ini boleh kita delete sekarang. Ini kita bisa delete, dan kalau kalian lihat dari segi time frame H4 ya udah. Ini adalah range dari segi time frame H4. Oke, jadi range H4 secara besar adalah internal daily ya, di mana dia ngebuat low, lower high, lower low, inducement diambil. Ini tinggal membuat lower low aja nih. Ya, sekalinya dia break di bawah itu dia akan menjadi bearish. Secara garis besar ini. Ya, range-nya adalah sebesar ini untuk di H4 sekarang, atau enggak daily internalnya. Oke, jadi kalau mau dikecilin sebesar ini sekarang untuk dari segi time frame H4. Ups, sorry. Sebesar ini. Nah, otomatis kalau hanya sebesar ini kita kan sudah bearish di sini. Ya, sudah bearish. Untuk masalah support resistan H4, jujur antara 4020 dan 4090 itu saya agak ragu di mana saya mau kasih area resisten ya. Jujur ini H4 kalau boleh saya kasih angka yang bagus untuk resisten itu agak sulit. Kalau misalnya saya kasih 4070 memang awalnya bagus ya kan. Ini 4070 nih ya kan, awalnya bagus nih, bagus breakout ketahan, tapi satu candlenya yang di sini membuat hancur. Ya, tapi sebelumnya sih ini langsung respect lagi. Ya, break di bawah 4070, retest, turun lagi, dan ini sekarang di bawah 4070. Jadi kalau kalian merasa ini 4070 selaku H4 support become resistannya, ya silahkan, tidak menjadi masalah, supaya kalian punya area tengah juga ya kan, antara 4020 dan 4100. Area tengahnya mungkin kisaran 4070, 4067, kisaran sana lah. Jadi kalian mau buat ini 4070 selaku resisten sekarang ya, resisten minor dari segi time frame H4, silahkan, tidak menjadi masalah. Oke, ini bebas kalian mau pakai atau enggak, atau misalnya kalian buang aja ini 4070. Jadi cuma kalian lihat itu adalah 4020 dan juga 4100, atau enggak mentok sampai 4115. Udah range-nya sebesar itu. Juga tidak menjadi masalah ya. Tapi karena ini saya beranggapan adalah kalian yang nonton ini kan supaya kelihatan ya tembok-temboknya itu yang lumayan di mana, jadi 4070 ini saya pakai dulu lah. Ya, jadi kalau kalian mau pakai silahkan, atau enggak juga tidak menjadi masalah. Oke? Jadi karena harga sekarang sudah di bawah 4070, jadi potensialnya adalah marketnya akan lanjut turun ke bawah, yang dimana ini akan akan membuat suatu arah yang jelas, melakukan break of structure ke bawah dengan target adalah sampai ke area demand atau enggak order block di H1, sampai low paling bawah untuk melakukan break of structure daily. Dan juga ini adalah kalau nggak salah berarti sesi New York low ini ya, di harga 3995. Nanti kita lihat di time frame 1 jam. Dari segi indikator stokastik, dia menghadap ke bawah, bagus ya kan. Kemudian dari segi RSI-nya agak sedikit terbalik. Tapi sih ini sebenarnya menandakan hal yang positif kalau dari segi harganya ya, yang dimana kan RSI-nya ini bergerak turun. Ya, ini RSI ini kan bergerak turun ya, bukan RSI, stokastik. Stokastik dia bergerak turun ke bawah, tapi dari segi RSI-nya itu dia masih flat di angka 50. Jadi kalau misalnya nanti RSI-nya dibantu dengan dia drop di bawah 40 dan sudah melihat stokastiknya yang juga di bawah 30, ini harganya akan kencang turun ke bawah. Itu sisi positifnya. Ya kan? Sisi negatifnya adalah ini potensial akan menjadi divergent. Kalau misalnya tidak dibarengi dengan yang namanya penurunan ekstrim ke bawah. Teorinya itu. Ya, jadi sisi positifnya ada, sisi negatifnya ada.
Oke, dari segi RSI, secara bensin sekali lagi ini menunjukkan adanya mulai pelemahan, dan secara kecepatan ini juga kecepatannya sudah mulai turun drastis ya. Ini tinggal bensinnya aja dibuang, ini bakal turun cepat ke bawah. Jadi kalau dia mau ambil sell di time frame H4, rencananya atau enggak skenario sama kayak kemarin, yang dimana tunggu aja di bawah 4020 ya kan. Nanti dia turun sampai ke area demand-nya, nanti dia mantul retest 4020. Nanti bisa kalian cari sell di sekitaran sini ya. Kita ke H1 sekarang. Oke, H1 sekarang bagaimana? H1, well ini H1-nya masih bearish ya. Karena kemarin kan marketnya tidak bisa melewati ini. Oke. Jadi secara H1 ini pun juga masih bearish, yang dimana ini dia membuat low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Jadi sekarang inducementnya sudah bisa digeser ya, yang dimana yang sebelumnya atau enggak lower high ya, lower high-nya dari yang 4087 bisa digeser di harga ini 79,11, ini 78. Oh di sini ya. Bisa digeser di sini di harga 79,11. Jadi apapun yang masih di bawah 79,11 ini akan menjadi yang namanya bearish dari segi time frame H1. Oke, internalnya sekarang secara H1 saya rasa ini sudah diambil inducementnya ya. Dia ngebuat low, lower high, lower low, lower high, dan lower low ini diambil ya kan. Cuman ekor doang. Jadi ya udah, ini tinggal menunggu yang namanya balik ke atas ya kan. Kayak begini akan lanjut turun ke bawah. Jadi secara H1 ini bearish, internalnya nanti kita lihat di time frame 15 menit ya. Oke. Jadi secara H1 ini tetaplah bearish, tidak berubah. Dan kalau dilihat juga dari support resistannya H1, untuk support resistan H1 sih saya agak, wah ini areanya agak bermasalah sih sebenarnya ya. Oke lah ya. Tadi kan saya udah bilang untuk area 4040, 4038 dan 4043 itu kan bisa di-delete. Nah, di sini untuk di harga 4040 sepertinya ini adalah tetap bisa kita pakai ya. Selaku yang namanya support yang cukup oke di harga 4040 lah. Angka kembar lah ya 4040. Nggak tahu deh, ini sepertinya 4040 ini menjadi area yang cukup diminati sih. Jadi kalau sekiranya H1 itu lewat dari 4040, jadi kan jarak dari 4040 sampai ke 4020 kan 200 pip sendiri. Jadi jarak dari ke sini kan 200 pip. Dengan jaraknya 200 pip sekiranya adalah seharusnya memberikan dampak yang dimana adalah kalau dia breakout clear jelas, retest dia potensial turun. Tapi kalau tiba-tiba dia langsung jebret ke bawah jauh gitu kan ya, potensialnya justru akan bisa mantul di 4020-nya. Jadi 4040 ini sebagai minor support aja sih. Ini tidak bisa dijadikan patokan harga akan mantul di area ini karena secara historicalnya ini kurang begitu bagus ya. Dia breakout balik, di breakout balik, breakout beneran terbang, di breakout balik gitu kan, breakout langsung sampai 4020, dia breakout langsung sampai 4020. Jadi 4040 ini secara H1 menurut saya kurang begitu bagus, tapi kalau kalian mau pakai sekali lagi nggak masalah. Ini hanya sebagai angka kembar aja ya di 4040. Oke. Sekarang kalau kita lihat di time frame H4, apakah ada fair value gap? Ini sih fair value gap H4 adalah di sini. Ini menjadi inverse ya. Ini menjadi inverse fair value gap. Ya, yang dimana marketnya ini tadi turun ya kan sampai 4042 dan sekarang dia langsung nge-spike naik. Kenapa dia langsung nge-spike naik? Ya, ini sepertinya marketnya respect dari inverse inverse bearish fair value gap-nya. Dan kalau kita lihat di time frame H1 sepertinya ini adalah candle tidak punya ekor. Oh, ternyata punya ekornya ya. Dan ya, di sini dia ngambil fair value gap yang juga sudah habis. Ini bearish engulfing, ya ini lebih prefer turun ke bawah sih sebenarnya. Oke, kalau ada yang mau ngambil sell di time frame H1,
Saya juga agak dilema ini ya. Sebenarnya kalau ditarik Fibonacci dari sini ke sini, ini sudah ekstrim sampai 78,6 sebenarnya. Jadi agak berat nih kalau ada yang mau ngambil sell di untuk time frame apa namanya 1 jam ini agak susah. Kalau M15 atau enggak 15 menit ini sekiranya bakal bagus ya. Untuk 15 menit sendiri sekarang boleh saya bilang ini marketnya adalah bearish untuk sekarang. Ya. Jadi perjalanan dari time frame 15 menitnya adalah seperti yang tadi di time frame 1 jam internalnya ya kan. Ini dimana dia ngebuat low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low ke bawah. Ya kan? High di sini diambil, tapi kalian bisa lihat sendiri high-nya ini hanya sebatas ekor doang. Jadi ini bisa dibilang sebagai inducement yang sudah diambil. Ini saya buat lebih jelas ya. Lebih jelas pakai tanda panah. Low, lower high, lower low, lower high. Ini 71,8, 71,9, lower low, lower high, dan lower low. Ini tidak saya buat sebagai lower high. Kenapa? Ini adalah drop, base drop. Saya lebih prefer ngelihat ini sebagai swing lower high-nya. Jadi karena ini sudah diambil ya kan, dia langsung tegak lurus nih naik ke atas. Oke, ini sudah diambil. Dan kalau kita lihat juga secara internal structure-nya 15 menitnya, berarti kan dia berjalan dari sini ya. Dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia diambil inducement-nya di sini, dan dia ngebuat high, higher low, higher high, dia ambil lagi low-nya dan ngebuat high, dan ini sudah dibuat low yang lebih rendah. Berarti ini sudah melakukan change of character dari segi 15 menit. Ya, berarti karena ini sudah semua time frame-nya adalah back to bearish lagi, ya udah kita tinggal tunggu marketnya itu membuat penurunan. Sekarang marketnya ini memang retest dari 15 menit fair value gap-nya. Dan kalau dilihat juga marketnya ini sedang retest dari area support become resistant di 15 menit. Ya. Jadi kalau sekiranya ini marketnya akan bisa drop dari harga ini, ya tidak menjadi masalah, ya. Dan kalau dilihat apakah ada konfirmasinya, kita cek 5 menit. Dari segi 5 menit, ini marketnya adalah tetap bearish, sama, karena ini sama, low-nya sudah change of character. Kemudian 1 menit, 1 menit belum ada tanda-tandanya. Ya, kalau tadi ada yang maksa ngambil sell dengan hanya bermodal engulfing di sini. Hanya modal engulfing. Ya, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di atas fair value gap 15 menit. Resikonya apa? Ya, resikonya ini baru kena sekali. Ya, konfirmasinya ini hanya satu, hanya mengandalkan fair value gap dan support become resistant belum kena di 4050. Ya, ini adalah entry yang cukup berbahaya. Jadi sebenarnya tidak tidak gampang ya untuk entry hanya berdasarkan engulfing. Tuh, ini marketnya langsung nge-spike balik naik ke atas. Ya kan? Jadi lebih baik kita menunggu ini 5 menit membuat lower high ya dimanapun ya. Pakai Fibonacci juga bisa, ditarik dari sini ke sini. Ini sekarang sudah hampir kena 38,2. Nah, ini lebih masuk lagi ke dalam fair value gap 15 menit dan ini sekarang sudah retest dari support become resistant di 15 menit. Ya udah, ini tinggal cari konfirmasi aja sih sebenarnya. Konfirmasinya bebas, mau pakai engulfing adalah yang cukup high risk atau enggak tunggu change of character dari segi time frame 1 menit. Karena kalau dilihat 1 menitnya ini sekarang adalah bullish. Why gitu kan ya. Karena ini dia ngebuat low, lower high ya, lower low ini sudah diambil nih high yang barusan banget ya kan. High di sini tuh. Jadi ya udah, kalau mau tunggu 1 menit ya tunggu di bawah 4047 di sini. Tunggu di bawah ini. Ini akan terjadi change of character M1, baru kalian cari retest. Stop loss-nya justru kecil di sini. Di sini stop loss-nya. Nanti target sampai mana? Ya kalau kalian mau instan 4040 ya ini 1:1 juga oke. Atau kalian targetkan sampai 4020 lagi jauh juga tidak menjadi masalah. Ya, untuk sekarang sih ini belum kelihatan entry-annya. Cuma nanti kalau kalian nonton video ini tergantung di mana marketnya diam ya. Kalau misalnya marketnya sudah terlanjur turun ke bawah jauh, ya hati-hati, jangan dipaksa langsung instant sell. Tapi kalau kalian beranggapan ini adalah bisa untuk di instant sell, untuk sekarang
15 menitnya itu oke. Karena di sini kita mendapatkan area resistance become supportnya yang cukup valid di time frame 15 menit, yaitu yang ada di harga 4039. Jadi untuk skenario di bawah 4040 itu bisa hanya jika 15 menitnya dia itu breakout, retest dan lanjut turun sampai 4020 lagi. Bisa. Ini untuk kalau ada yang ngambil sell di bawah 4040 ya kan. Ini kan awalnya sebagai resistance ya kan. Resistance di breakout menjadi support nanti di breakout baru kalian bisa cari sell. Tapi kalau harganya justru kalian melihat video ini marketnya sudah naik ke atas jauh, kalian lihat juga apakah dia naik jauh sampai melewati 4070 atau dia masih berputar-putar kisaran 4050 atau enggak range dari fair value gap 15 menitnya. Jadi kalau dia berputar-putar area itu, ya sekali lagi kalian masih bisa untuk cari sell karena ini 5 menitnya belum membuat lower high. Fibonacci-nya masih sama, ditarik dari sini ke sini. Ya, itu bisa. Oke, terserah nanti kalian mau lihat video ini marketnya berada di mana harganya ya. Apakah di bawah atau di atas? Asalkan target atas itu 4070 nggak lewat. Kalau lewat di atas 4070, well itu kalian agak susah untuk bisa cari sell. Karena itu akan mepet dengan change of character di time frame H1-nya. Jadi agak berbahaya kalau ada yang cari sell mendekati 4070. Itu. Jadi semoga kalau kalian nanti nonton video ini marketnya masih hovering atau nggak masih berputar-putar kisaran ya 4050, 4055 dan seterusnya. Ya nanti kalian bisa cari sell lagi. Sekarang tendensinya adalah semua marketnya bearish, lebih baik cari ke bawah aja. Oke? Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.